Bab 1190. Botol di bawah tulang. Ada gerbang batu setinggi 200 kaki di tengah puncak dengan ukiran tanda seperti kilat di atasnya. Sedangkan untuk Master Ancient Pine, dia telah tiba di puncak gunung. Dia melihat ke bawah dan melihat wanita berbaju hijau memasuki gua, dan dia mencibir. Setelah merenung sebentar, wanita berbaju hijau tiba di sebelah gerbang. Perasaan ilahi menyebar ke dalam dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Setelah menerapkan serangkaian batasan, dia melangkah masuk. Mata wanita berbaju hijau berbinar saat dia menatap Master Ancient Pine dan mengerutkan kening. Dia tidak mempercayai apa yang dikatakan Tuan Ancient Pine, tetapi tidak ada kekurangan yang ditemukan dalam kata-katanya. Fluktuasi jiwa binatang membuktikan bahwa apa yang dikatakan Master Ancient Pine adalah benar. Ada sejumlah besar jiwa binatang yang tersegel di dalam tempat ini. Master Ancient Pine tidak lagi bertanya. Dia terbang menuju puncak gunung. Meskipun dia belum pernah ke sini sebelumnya, peta yang dia peroleh dengan jelas menandai di mana kitab suci Dao berada. Wanita berbaju hijau merenung sejenak dan kemudian perlahan menggelengkan kepalanya. Jika rekan penggarap Zhao tertarik, bagaimana kalau pergi bersama lelaki tua ini? Mungkin Anda akan mendapatkan pencerahan. Rekan kultivator Zhao, waktu adalah yang terpenting. Anda mengambil jiwa binatang itu. Saya ingin melihat kitab suci Dao. Master Ancient Pine mengatupkan tangannya ke arah wanita berbaju hijau. Saat gerbang batu terbuka, raungan yang dapat menembus jiwa datang dari dalam. Raungan dari jiwa-jiwa binatang berubah menjadi perasaan ilahi yang tak terlukiskan yang dengan cepat menyebar. Tepat pada saat ini, suara gemuruh menggema dan gerbang batu besar itu perlahan terbuka. Debu dalam jumlah besar berserakan di mana-mana. Dia melemparkannya dan liontin itu terbang ke arah gerbang sambil mengeluarkan cahaya perak yang keras. Pada saat yang sama, tanda petir di gerbang juga mengeluarkan cahaya perak seolah-olah memanggil liontin itu. Ini adalah lokasi di mana jiwa binatang disegel. Master Ancient Pine mengirimkan pesan dengan akal ilahi ketika dia tiba di sebelah gerbang. Dia kemudian mengeluarkan liontin perak yang berbentuk seperti sambaran petir. Ada sebuah gunung kecil di dalam celah itu. Master Ancient Pine bergerak seperti kilat menuju puncak dengan wanita berbaju hijau di belakang. Keduanya sangat cepat dan langsung sampai di dekat puncak. Raungan marah wanita berbaju hijau datang dari dalam serta suara sesuatu yang menggedor gerbang. Ketika tatapan Master Ancient Pine tertuju pada botol giok, keserakahan memenuhi matanya. Dia tahu bahwa kata-kata di kerangka itu adalah kitab suci Dao, tapi dia tidak akan pernah melihatnya. Semua yang dia katakan hanyalah untuk membodohi wanita tua berbaju hijau itu. Ada formasi melingkar yang lebarnya beberapa puluh kaki, dan ada banyak rune yang diukir pada lingkaran dalam formasi tersebut. Di tengah formasi, yang berada tepat di bawah tulang belakang kerangka, terdapat botol giok. Ada kata-kata samar yang terukir di tulangnya. Kata-kata ini sangat kecil dan padat di seluruh kerangka. Itu adalah kerangka seorang kultivator. Di dunia yang dipenuhi cahaya 7 warna ini, kerangka ini tidak berubah sama sekali melainkan memancarkan cahaya hitam. Ada kerangka di bagian bawah tablet batu. Hanya bagian atas tubuhnya yang tersisa, dan kedua tangannya dipaku pada loh batu dengan paku 7 warna. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke tablet batu. Tidak terkecuali Master Ancient Pine. Dia berlutut di sana dan mulai bergumam. Rune segera muncul di sekelilingnya hingga mengembun di sekitar matanya seperti segel.
pusaran itu dipenuhi dengan kekacauan dan cahaya 7 warna. Cahaya ini berasal dari sebuah tablet batu raksasa. Itu memberikan tekanan yang tak terlukiskan yang membuatnya terasa seperti siapa pun yang masuk harus memujanya. Guru Ashen Pain menekan kegembiraan di hatinya dan bergerak melintasi jembatan. Di ujung pelangi ada pusaran 7 warna di kehampaan. Master Ashen Pain berjalan ke dalam pusaran. Cahaya berputar di atas pinus Master Ashen sebelum berubah menjadi jembatan pelangi yang memanjang hingga kehampaan di depan. Nyanyian ini sangat aneh, dan mustahil untuk mendengar apa yang dia ucapkan. Namun, saat dia berbicara, cahaya 7 warna di langit menjadi lebih intens. Ia menembus kabut dan langsung mendarat di gunung. Tuan Ashen Pain tahu dia tidak punya banyak waktu. Begitu celah itu tertutup, akan sangat sulit untuk keluar. Dia berdiri di puncak gunung dan menarik napas dalam-dalam. Ada kegembiraan di wajahnya. Dia sudah lama menunggu hari ini. Dia berdiri di sana dan mengangkat tangannya sebelum berlutut. Kemudian tangannya menunjuk ke langit dan dia mulai melantunkan nyanyian yang aneh. Saat jiwa asal ini terbang, Master Ashen Pain mengucapkan obrolan aneh dan tangan kirinya meraih jiwa asal, kurang dari span lebih besar dari ekspresi wanita cantik berbaju hijau berubah dan dia mundur sekali lagi. Cairan emas itu segera pecah menjadi tetesan hujan emas yang tak terhitung jumlahnya dan mengalir ke arah wanita berbaju hijau dari segala arah. Namun, keempat pedang emas itu sangat aneh. Saat mereka menyentuh pusaran tersebut, mereka melebur menjadi cairan emas dan melewati pusaran pembatas. Mereka kemudian menembak langsung ke arah wanita berbaju hijau. Kekosongan berputar dan wanita paruh baya yang cantik wanita muncul. Tangannya membentuk segel dan batasan yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapannya. Pembatasan tersebut membentuk pusaran dan menghentikan keempat pedang tersebut. Rekan kultivator Zhao, apakah kamu sudah cukup melihat? Dia tertawa seperti orang gila dan melambaikan tangan kirinya saat dia mundur. Keempat pedang itu segera terbang, tapi dia tidak mengambilnya, dia membiarkan mereka terbang ke dunia 7 warna. Tepat pada saat ini, Master Ashen Pain mengeluarkan raungan dan mengangkat tangan kanannya. Dia menarik botol giok dan segera mundur. Pada saat yang sama, Master Ashen Pain menggigit ujung lidahnya dan meludahkan kabut darah. Tak lama kemudian, 4 sinar cahaya keluar dari mulutnya dan membentuk 4 pedang emas seukuran telapak tangan. Mereka menusuk ke arah formasi melingkar di sekitar botol. Saat mereka mendarat, kabut darah memasuki keempat pedang. Suara letupan terdengar ketika keempat pedang itu menusuk ke 4 bagian formasi yang berbeda. Jiwa asal segera gemetar dan menghilang. Tapi kemudian jiwa lain mulai gemetar. Hanya dalam 10 napas waktu, hampir 1000 jiwa asal menghilang menjadi gas putih dan diserap oleh botol giok. Dalam sekejap, lebih dari 1000 jiwa asal terbang keluar. Semuanya tersegel, dan ada garis tipis yang menghubungkan semuanya. Namun, Master Ashen Pain tidak panik, seolah dia tahu ini akan terjadi. Tangan kanannya meraih ke samping dan ruang penyimpanannya terbuka. Jiwa asal mulai terbang keluar, Master Ashen Pain menyerang kerangka itu dan tiba di sebelahnya dalam sekejap. Tangan kanannya segera meraih botol giok itu. Namun, saat tangan kanannya menyentuh botol, tubuh Master Ashen Pain bergetar dan sejumlah besar gas putih keluar dari tubuhnya. Gas putih diserap oleh botol. Pada saat ini, kilatan cahaya hitam datang dari tulang belakang kerangka dan setetes cairan hitam seperti darah keluar-keluar. Itu mendarat di botol giok,
Menyebabkan ledakan. Ini adalah metode yang digunakan untuk menyebabkan tingkat kultivasi seseorang meningkat pesat, dan karena itu adalah perpaduan tiga jiwa, indera ilahi mereka akan meningkat pesat. Menjadi sangat kuat. Kemudian, anak perempuan tersebut akan membentuk pasangan budidaya dengan orang lain dan hamil dengan seorang gadis lagi. Kemudian ketiganya akan menggunakan mantra khusus untuk menyatu menjadi satu. Mantra leluhur yang yin ditujukan untuk didapatkan oleh seorang kultivator wanita, hamil anak perempuan. Kemudian gadis ini akan tumbuh dalam diri ibunya dengan mantra khusus yang menyebabkan ibu dan anak perempuannya berbagi tubuh yang sama. Mantra ini menakutkan dan bertentangan dengan moral. Sangat sulit untuk mengolahnya, dan hingga saat ini, hampir tidak ada yang berhasil melakukannya. Namun, Master Ashen Pine harus mempercayainya karena ada seseorang sebelum dia yang telah mengembangkan teknik terlarang ini dan mencapai tingkat 3 leluhur. Ini bukan avatar, itu mantra leluhur yang yin. Ekspresi Master Ashen Pine berubah dan sebuah pemikiran muncul di benaknya. Dia memikirkan legenda kuno tentang mantra terlarang. Dua kultivator wanita bernama Zhao. Namun, salah satu dari mereka adalah seorang wanita paruh baya berusia 40 tahun, cantik, dan yang lainnya adalah seorang wanita tua yang penuh kerutan. Namun, ada yang tahu kalau ada kemiripan yang mengejutkan di antara keduanya. Penampilannya menyebabkan segalanya menjadi aneh, bahkan Master Ashen Pine terkejut. Namun, pada saat ini, dengusan dingin muncul dan sesosok tubuh muncul di hadapan Master Ashen Pine. Orang ini juga mengenakan pakaian berwarna hijau. Itu adalah wanita tua berbaju hijau. Begitu dia kembali ke gunung, dia akan segera meninggalkan tempat ini. Retakan pada pembatasan akan segera sembuh dan wanita cantik berbaju hijau akan terjebak di sini selamanya. Hanya dengan menyerahkan tubuhnya dan memahami kitab suci Dao dia dapat meninggalkan tempat ini. Namun pada saat itu, dia tidak akan berbeda dengan kematian dan akan menjadi salah satu dari yang tercerahkan. Bab 1191 Nasib Surgawi muncul sekali lagi. Namun, saat dia mengambil setengah langkah ke dalam riak, sebuah lengan layu muncul dari kehampaan dan meraih tangan kanannya. Seorang wanita yang bahkan lebih tua keluar dari riak. Dia tampak seperti baru saja keluar dari peti mati. Dia juga mengenakan pakaian berwarna hijau dan kehilangan seluruh rambutnya, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Lengan kiri Master Ashen Pine terasa mati rasa dan benar-benar hitam. Cairan kuning segera keluar dari lengannya. Dia diracuni. Meminjam kekuatan-kekuatan ini, dia melangkah ke dalam riak. Puncak Nirvana Saterer tahap pertengahan. Di luar dugaan, ini adalah alam leluhur keempat. Murid Master Ashen Pine berkontraksi, tapi sudah terlambat untuk berpikir. Tangan kirinya mengulurkan tangan ke lengan yang layu dan suara gemuruh bergema. Master Ashen Pine mengerang dan wajahnya langsung berubah pucat. Waktu sangat penting, dan Master Ashen Pine tidak punya waktu untuk menghadapinya. Wanita tua berbaju hijau. Riak muncul di sekelilingnya dan dia hendak pergi, suara gemuruh bergema dan mangkuk tembaga itu runtuh menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, kata-kata emas yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah wanita tua berbaju hijau bersama dengan orang kecil itu. Saat mangkuk tembaga muncul, mangkuk itu mulai berputar dan terbang ke arah orang kecil itu. Mata orang kecil itu mengeluarkan cahaya darah yang menyilaukan, dan ia mengeluarkan jeritan yang dapat menghancurkan logam.
Saat wanita tua itu melihat orang kecil itu, ekspresinya langsung berubah. Dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah mangkuk tembaga kuno muncul. Dia segera melemparkannya ke depan. Orang kecil itu mengeluarkan suara melengking yang tajam saat cahaya darah membungkusnya dan ia menyerang langsung ke wanita tua itu. Pada saat yang sama, Master Ashen Pain memukul dahinya dengan miliknya. Tangan kirinya dan seberkas cahaya merah terbang keluar. Lampu merah tampak seperti jiwa yang baru lahir, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, itu jelas bukan jiwa yang baru lahir. Dia tidak membuang waktu dengan wanita tua itu dan menggunakan kultivasinya yang kuat untuk meninggalkan ini, tempat. Meskipun dia dikejutkan oleh mantra leluhur Yin Yang, dia yakin untuk pergi. Tetapi ekspresinya segera kembali normal. Dia mencibir dan memegang botol giok itu lebih erat. Itu tidak bisa ditempatkan di dalam ruang penyimpanannya, atau dia pasti sudah menyimpannya dengan aman. Tak lama setelah itu, manik tersebut runtuh dan sambaran petir 7 warna melesat ke arah jiwa asal wanita tua itu. Panggil, yang menentang. Master Ashen Pain meraung, dan manik itu memancarkan cahaya seperti hantu. Hal ini menyebabkan cahaya 7 warna menyerbu dan diserap oleh manik tersebut. Tanpa ragu, Master Ashen Pain melemparkan manik itu ke jiwa asal wanita tua itu. 3 jiwa asal menyatu dengan sempurna dalam sekejap dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah Master Ashen Pain. Saat jiwa aslinya terbang, wanita tua berbaju hijau dan wanita paruh baya cantik di hijau yang baru saja keluar dari riak juga mengenai dahi mereka. Jiwa asal mereka juga terbang keluar dan mereka dengan cepat menyatu. Cahaya 7 warna segera bertabrakan dengan perisai dan suara gemuruh yang lebih keras bergema. Wanita tua itu batuk darah, tetapi ekspresinya menjadi lebih galak. Tangan kanannya mengenai keningnya, menyebabkan tubuhnya menggigil, dan jiwa aslinya terbang keluar. Saat Master Ashen Pain melangkah keluar dari riak, dia ingin pergi, tetapi wanita tua itu segera menyusul. Mereka berdua terus-menerus menyerang satu sama lain dengan mantra, dan suara gemuruh yang mengguncang surga bergema di seluruh gunung. Selama aku bisa meninggalkan celah ini, tidak akan ada batasan waktu. Dengan banyaknya harta ajaibku, wanita tua ini bukan tandinganku. Ekspresi Master Ashen Pain pucat. Dia tidak berpikir wanita tua berbaju hijau akan menyembunyikan tingkat kultivasinya dengan sempurna dan berhasil melancarkan serangan diam-diam tanpa dia sadari. Mantra wanita tua itu juga mengandung racun aneh yang mencoba beredar ke seluruh tubuhnya, tapi dia dengan paksa menekannya. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Wang Lin telah sepenuhnya menyembunyikan dirinya saat dia memasuki celah. Dia bersembunyi di dekat celah, menunggu kesempatan. Tempat ini sangat aneh, mustahil untuk menyebarkan kesadaran ilahimu terlalu jauh di dalam batasan cahaya hitam. Akibatnya, dia memiliki kesempatan sempurna untuk menyembunyikan dirinya. 3 tubuh wanita tua itu menyatu menjadi satu dan bergegas keluar dari celah seperti sambaran petir. Dia mengejar Wang Lin. Namun, saat dia keluar dari celah, dia melangkah ke dalam batasan yang telah ditetapkan Wang Lin sebelumnya. Suara gemuruh terjadi saat banyak pembatasan diberlakukan dan menyebabkan Master Ashen Pain berhenti sejenak. Lu Zihao. Master Ashen Pain terkejut sebelum mengeluarkan suara gemuruh, dan dia keluar dari celah. Dia hendak mengejar sosok putih itu, saat orang ini keluar dari celah. Tangan kanannya menekan celah tersebut dan mengirimkan batasan. Kecepatan penyembuhan retakan meningkat pesat,
Tepat pada saat ini, sesosok tubuh berwarna putih melesat keluar dan bergerak dengan kecepatan seorang kultivator nirvana saterer tahap akhir. Ia bergerak melewati wanita tua berbaju hijau dan Master Ashen Pine. Ia mengambil botolnya dan tanpa ragu-ragu bergegas keluar dari celah tersebut. Mata Master Ashen Pine memerah saat dia menyerang botol giok itu. Mata wanita tua itu berbinar dan dia juga menyerang celah tersebut. Botol giok tersebut terbang akibat benturan ini dan terbang menuju celah yang kini hanya selebar 10 kaki. Tangan kirinya sudah terkena racun yang kuat. Daging dan darahnya berubah menjadi cairan kuning dan bahkan tulangnya mulai meleleh. Akibat benturan ini, lengan kirinya robek dan hilang. Di bawah pengaruh yang kuat ini, jiwa asal terbelah menjadi 3. Mereka sangat transparan dan dengan cepat kembali ke tubuh mereka. Master Ashen Pine tidak menyangka pembatasannya begitu kuat. Tubuhnya didorong ke belakang oleh kekuatan tersebut dan dia terbatuk-batuk darah. Gunung itu bergetar dan sebagian besarnya mulai runtuh. Kabut didorong mundur dan semua sosok yang mengambang di kabut berhenti. Semua yang tercerahkan melayang menuju sumber gemuruh. Hidup, hidup, mati. Saat kesadaran ilahinya menyebar, ketiga batasan itu menyatu membentuk kekuatan destruktif yang dapat menghancurkan langit, dan bertabrakan dengan petir 7 warna. Ketiga batasan ini adalah keberadaan yang sangat kuat di antara batasan hidup dan mati. Hidup, mati, hidup. Suara serak wanita tua itu bergema dan ketiga batasan itu menyatu menjadi energi pembatasan hidup dan mati. Isinya esensi hidup dan mati saat ditembakkan ke arah Wang Lin. Mata wanita tua berbaju hijau bersinar saat tangannya membentuk segel sebelum menunjuk ke antara alisnya. 3 batasan segera dicabut. Itu adalah 3 batasan kuat dari sebelumnya yang merupakan puncak dari batasan hidup dan mati. Jari takdir surgawi. Tempat ini memang berhubungan dengan Yang Maha Melihat. Ketika Wang Lin melihat jari raksasa di langit, pupil matanya menyusut sejenak. Saat runtuh, cahaya 7 warna di dunia bersinar dengan hebat dan riak bergema. Cahaya 7 warna berkumpul dengan cepat di dalam riak hingga terbentuklah jari raksasa. Setelah dia berbicara, seluruh cahaya 7 warna di dunia dengan cepat berkumpul menuju manik dan bergegas masuk. Kemudian manik itu tiba-tiba runtuh. Tepat pada saat ini, Master Ashen Pine juga berlari keluar, dan matanya merah. Dia mengambil manik lainnya dan mengabaikan sakit hati yang dia rasakan. Dia melemparkannya dan berteriak, "Panggil, yang menentang." Wang Lin tiba-tiba berbalik dan cahaya dingin muncul di matanya. Dia mengangkat tangan kirinya dan melayangkan pukulan ke ekor kalajengking. Terjadi gemuruh yang menggemparkan bumi, dan ekor kalajengking bergetar dan segera roboh. Kalajengking beracun itu berukuran puluhan ribu kaki. Ekornya mencambuk, menciptakan bayangan setelah ditembakkan ke arah Wang Lin. "Kamu pantas mati karena mencuri barang-barangku." Wanita tua berbaju hijau itu memperlihatkan tatapan kejam. Dia melambaikan tangannya dan kabut racun segera muncul. Dalam sekejap mata, gambar kalajengking beracun muncul di langit 7 warna. Wanita tua berbaju hijau mengejar dari belakang, tetapi dengan 2 jimat kecepatan Wang Lin tidak terbayangkan. Saat mereka bergerak, jarak di antara mereka perlahan-lahan semakin lebar. Bab 1192. Trisula. Pupil Master Ashen Pine mengecil. Dia belum pernah melihat mantra semacam ini, dan pikirannya terkejut. Semua ini terjadi dalam sekejap. Tubuh Wang Lin bergetar,
dan dia meminjam kekuatan untuk melompat dengan tubuh setinggi 3.000 kaki ini. Dia melintasi jarak yang tak terukur dalam satu lompatan dan tiba di kaki gunung yang seperti tembok. Tanpa ragu-ragu, dia menendang tanah dan melompati gunung di depannya. Jari takdir surgawi mulai runtuh dan menghilang saat kekuatan dahsyat bertabrakan dengannya. Titik cahaya 7 warna yang tak terhitung jumlahnya tersebar dan runtuh lebih cepat. Seluruh jarinya tiba-tiba hancur karena gemuruh yang menggelegar, dan titik cahaya 7 warna yang tak terhitung jumlahnya memenuhi dunia. Gemuruh yang menggelegar dengan cepat bergema saat tinju raksasa Wang Lin bertabrakan dengan dewa surgawi, jari nasib. Dampak yang tak terlukiskan menyebar seiring dengan gemuruh yang dahsyat. Ini adalah pukulan sejati dari dewa kuno, dan kekuatannya dapat mengejutkan dunia. Pukulan ini dilakukan saat Wang Lin dalam wujud dewa kuno sejati, jadi pukulan ini juga mengandung kemauan yang menentang surga. Wang Lin tidak melakukannya ragu untuk berubah menjadi tubuh dewa kuno yang sebenarnya. Dia berbalik, melihat ke langit, dan langsung meninju jari takdir surgawi yang turun. Mata wanita tua itu bersinar terang dan dipenuhi rasa tidak percaya. Tubuhnya yang seperti raksasa akan membuat siapapun yang melihatnya merasakan rasa takut dari jiwanya. 5 dewa kuno yang jelas bintang-bintang berputar cepat di antara alisnya, dan bintang ke-6 mulai bermunculan. Kulit di tubuhnya yang besar kasar dan membentuk tekstur seperti rune. Wang Lin tiba-tiba berbalik dan sosoknya mulai membengkak. Aura dewa kuno yang pekat memenuhi dunia 7 warna ini. Kemudian riak muncul di sekujur tubuhnya saat ia tumbuh hingga 100 kaki, 500 kaki, 1000 kaki. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi titan setinggi 3.000 kaki. Di bawah serangan gabungan dari 2 tahap tengah yang kuat penggarap nirvana saterer, mata Wang Lin berbinar. Karena berani mencuri makanan dari mulut harimau, ia yakin bisa menahannya. 3 batasan hidup dan mati wanita tua itu mengejarnya dengan cermat. Dia bergerak seperti sambaran petir-petir di bawah pengaruh 2 jimat kecepatan dan melesat lurus ke depan. Wanita tua berwajah hijau itu agak pucat saat dia menatap sosok raksasa itu, akan menghilang di atas gunung. Dia mengatupkan giginya dan mengejar. Ini, pikiran Master Ashen Pain bergetar dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia telah berkultivasi dalam waktu yang sangat lama dan mengetahui banyak teknik pemurnian tubuh, namun tidak ada yang bisa menghasilkan tubuh sebesar itu. Yang paling mengejutkannya adalah dia tidak merasa tubuh itu palsu, itu sangat nyata. Adegan ini menyebabkan Master Ashen Pain dan wanita tua berbaju hijau terkesiap. Siapapun bisa mengambil harta surgawi. Apa yang kamu bicarakan tentang pencurian ini? Jika kalian berdua melanjutkan, maka seperti jari surgawi dan batasannya, aku akan membantai kalian berdua. Kata-kata Wang Lin bergema saat dia berbalik dan melesat ke kejauhan. Pandangan Wang Lin tertuju pada 2 orang yang mengejarnya. Saat tatapannya menyapu, seolah-olah angin sedingin es telah menembus tubuh mereka dan membuat tubuh Anda tiba-tiba terasa dingin. Sepertinya Wang Lin sedang memegang 3 naga hitam. Naga-naga ini sangat ganas dan terus mengaum sambil memutar tubuh mereka. Mereka memperlihatkan tatapan mengerikan ke arah Master Ashen Pain dan wanita tua berbaju hijau. Gemuruh yang menggelegar bergema saat 3 bagian dari batasan tersebut dipotong menjadi 2. Cahaya hitam dari Trisula menjadi lebih kuat dan berubah menjadi 3 naga yang melahap batasan tersebut. Setelah melahapnya, Trisula bergetar dan 3 tanda muncul di atasnya,
pembatasan itu mendekat dan langsung terbagi menjadi 3. Itu akan menyerang Wang Lin, tetapi pada saat ini, Trisula lewat. Kekuatan dewa kuno di dalam tubuh Wang Lin mengalir ke Trisula. Trisula melepaskan cahaya hitam dan menyapu batasan tersebut, memegang Trisula. Wang Lin berdiri seperti dewa di puncak gunung. Dia menyapu batasan itu dengan Trisula. Aura dewa kuno yang padat memenuhi area itu saat Wang Lin meraih Trisula dan menyapukannya ke depan tubuhnya. 3 garis hitam muncul di ujung Trisula seolah-olah dunia sedang terbelah. Wang Lin saat ini berada di atas gunung, dan tangan kanannya meraih kehampaan. Retakan raksasa muncul, sepertinya dia telah mengoyak dunia 7 warna. Tuan Ashen Pain ada di belakang dan segera mengikuti, tetapi matanya berbinar. Dia ragu-ragu sejenak di luar batasan di lembah dan tidak masuk sepenuhnya. Pada saat ini, bumi bergetar dan raungan marah wanita tua itu menjadi semakin hebat, dan terjadilah kilatan darah, lampu merah di dalam pusaran. Raungan terus berlanjut. Jelas sulit baginya untuk pergi. Dia berada dalam krisis hidup atau mati, ada juga pusaran hitam itu. Itu langsung menyelimuti area tersebut, membuatnya tidak mungkin untuk melihat ke dalam. Namun, suara gemuruh dan erangan teredam wanita tua itu terdengar jelas. Pembatasan ini memberikan kesan suram. Setelah menggabungkan pembatasan hidup dan mati dan pembatasan pemusnahan, kekuatan mereka menghancurkan bumi. Saat Wang Lin mengaktifkannya, semuanya bergegas menuju wanita tua itu. Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah dan segera mengelilingi wanita tua itu. Sekilas, jumlahnya ada puluhan ribu. Tak lama kemudian, lampu pembatas yang tak terhitung jumlahnya menyala di lembah tempat wanita tua itu berada. Lampu-lampu ini menyilaukan, dan gemuruh yang menggelegar sudah cukup untuk mengguncang hati seseorang. Saat wanita tua berbaju hijau memasuki batasan, Wang Lin tiba-tiba berbalik dan menunjuk ke pusaran. Pusaran hitam tiba-tiba berbalik dan melesat ke arah wanita tua berbaju hijau, bukan karena dia telah mengetahui kelemahannya, tapi dia berhati-hati terhadap wanita tua berbaju hijau. Pada saat yang sama, mata wanita tua itu menampakkan cahaya aneh dan dia mempercepat. Dia melompat dari gunung dan langsung mendekat. Dia memasuki batasan di lembah. Wang Lin mengeluarkan erangan tertahan saat dia bertabrakan dengan batasan dan berjuang untuk melewatinya. Pusaran yang terbentuk oleh abu hitam mengejar Wang Lin, tepat pada saat itu saat ini. Wanita tua yang mengejarnya menunjukkan tatapan kejam. Tangannya membentuk segel dan dia menunjuk pada batasan yang dia tinggalkan di sini sebelumnya. Dia melintasinya dengan satu langkah dan hendak menyerbu ke depan. Sosok Wang Lin melompati gunung dan tidak berhenti saat dia menjauh. Dalam sekejap, dia tiba di lembah tempat dia memasang batasan. Inilah kekuatan Trisula yang sebenarnya. Pedang ini sangat jernih, dan saat muncul, aura harta karun Pseudo Nirvana Void mengelilingi area tersebut. Pertarungan nyata pertamanya dengan kultivator Nirvana Saterer tingkat menengah membuat Wang Lin bersemangat. Dia tidak mundur dan malah mengayunkan Trisula ke depan. Ketiga naga itu tiba-tiba terbang keluar dari Trisula dan mencoba melahap pedang kristal tersebut. Tepat pada saat ini, Master Ashen Pain mengeluarkan suara gemuruh dan melemparkan pedang kristal. Pedang itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan saat terbang menuju Wang Lin. Pupil Wang Lin menyusut, mata Tuan Ashen Pain menunjukkan tatapan ganas dan menjangkau kehampaan. Retakan pada ruang penyimpanan ini terbuka dan pedang terbang keluar.
Tuan Ashen Pain sangat jahat bahkan saat menyerang Peng Lai. Melihat mantranya mendekat, Wang Lin mendengus dingin dan melambaikan trisula di tangannya. Ketiga naga itu meraung dan hujan pedang terlempar ke langit. Mereka tidak bisa mendekati Wang Lin, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dia telah menunggu kesempatan ini. Dia tidak bisa melawan dua kultivator nirvana saterer tingkat menengah sekaligus. Dia harus melukai atau menjebak salah satu dari mereka sebelum dia bisa selamat untuk berperang. Wanita tua Zhao yang terjebak itu baik untukku. Selama aku membunuh orang bernama Lu itu, aku bisa mengambil kembali gioknya. Dengan pemahamanku tentang tempat ini, tidak ada yang bisa menemukanku. Ada kilatan niat membunuh di mata Master Ashen Pain, dan dia langsung mengambil keputusan. Dia bergerak melewati batasan di luar lembah dan tangannya membentuk segel. Puluhan ribu titik cahaya keemasan muncul dan semuanya melesat ke arah Wang Lin. Orang ini juga mahir dalam pembatasan. Master Ashen Pain melihat batasan yang telah menjebak wanita tua itu sepenuhnya. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan pembatasan itu. Dia menarik napas dalam-dalam, tapi dia tidak menyerah untuk memperjuangkan botol giok itu. Bab 1193, Pertempuran berdarah melawan Master Ashen Pain. Bayangan itu mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Wang Lin. Dengan satu jari, semua cahaya 7 warna berkumpul dan sinar energi pedang 7 warna yang dapat menembus dunia ditembakkan ke arah Wang Lin. Saat runtuh, ia berubah menjadi bayangan buram di langit. Mustahil untuk melihat dengan jelas apa itu bayangan, tapi pedang mungkin menyelimuti dunia. Semua 7 cahaya warna di dunia berkumpul sekali lagi dan melonjak menjadi 3 manik. Saat suara letupan bergema, salah satu manik-manik itu dengan cepat roboh. Tak lama kemudian, tangan kanannya meraih tas penyimpanannya dan 3 manik muncul. Dia melemparkannya dan berteriak, "Panggil," yang menentang. Ekspresi Master Ashen Pain berubah. Tapi dia dengan cepat menyerang ke depan. Tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke depan. Kilatan cahaya muncul di hadapannya dan langsung berubah menjadi energi pedang yang tak ada habisnya. Energi pedang memenuhi langit dan menembak ke arah Wang Lin. Ada cahaya kristal samar di tubuh trisula, lalu bekas pedang kristal perlahan muncul di sana. Di saat yang sama, tubuh ketiga naga hitam itu bergetar. Raungan datang dari salah satu naga, tapi tidak meledak. Ia berjuang untuk kembali ke Wang Lin bersama dengan 2 naga lainnya, dan mereka kembali menjadi trisula. Pedang kristal ini sangat kuat di antara harta karun yang dimiliki Master Ashen Pain. Alasan dia mengeluarkannya adalah untuk segera membunuh Wang Lin. Saat ia terbang melintasi langit, sepertinya ia bisa membelah dunia menjadi 2, ketiga naga itu adalah naga pemakan. Pembatasan hidup dan mati telah dilahap dan menjadi mantra trisula. Pembatasan itu terbang keluar dan menyatu dengan naga hitam saat mereka menyerbu ke arah pedang kristal Pseudo Nirvana Void, meskipun tingkat budidaya Wang Lin berada di bawah Yang Maha Melihat. Dia adalah dewa kuno. Setelah mengalami cobaan pertama dan 2 bencana, dia sekarang menjadi dewa kuno sejati. Dengan trisula di tangannya, dia bisa menunjukkan kemampuan melahap mantranya. Setelah Olsir mendapatkannya, dia bisa menggunakan kekuatannya, tapi dia tidak bisa mengaktifkan kemampuannya. Hanya dewa kuno yang dapat menggunakan kemampuannya. Namun, sangat disayangkan Tusi gagal dan trisula ini hilang seiring berjalannya waktu. Tak lama kemudian, manik lainnya roboh.
Bumi bergetar dan sebagian besar pegunungan yang seperti tembok runtuh. Raksasa batu berjalan keluar dari pegunungan, setiap langkah menyebabkan tanah berguncang. Raksasa batu itu terbungkus dalam cahaya 7 warna dan menyerang Wang Lin, Master Void, Sang Maha Melihat, dan Wu Qing. Semuanya muncul dan menyerang jiwa darah yang baru lahir yang tampak ganas itu. Tubuh Wang Lin bergetar saat dia merasakan aura gila mengalir ke tubuhnya dari lengannya, menyebabkan dia mengerang. Tangan kirinya membentuk segel dan menunjuk ke arah kekosongan, lalu dia membuka mulutnya untuk membiarkan stempel penyegel surgawi terbang keluar. Saat itu muncul, jiwa-jiwa pertempuran keluar satu persatu. Suara gemuruh menggema. Energi pedang 7 warna bergetar dan 6 warna runtuh. Hanya cahaya biru yang menyala dan mengalir ke tangan kanan Wang Lin. Suara letupan bergema saat Wang Lin berjalan maju dan tangan kanannya mengepal. Dia melayangkan pukulan ke arah energi pedang 7 warna yang masuk. Setelah Call the Wind datanglah Summon the Rain. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan ribuan tetes hujan kristal muncul. Mereka dengan cepat menembakkan energi pedang tak terukur yang ditembakkan Master Asian Pain, dan sebagian dari mereka mengejar raksasa batu itu. Tak lama kemudian, tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke depan. Langit 7 warna ditutupi oleh angin hitam yang menderu-deru. Sejumlah naga hitam terbentuk, tapi tidak tersebar. Sebaliknya, mereka semua melesat ke arah sosok buram. 7 warna di langit, ekspresi Wang Lin tenang dan matanya dipenuhi dengan niat bertarung. Dia meraih trisula dan melemparkannya ke langit menuju kompas. Dari sudut pandang Wang Lin, ini adalah benda paling berbahaya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat trisula kembali ke Wang Lin, gerakan membunuh Master Asian Pain tiba. Dia berada di tahap pertengahan penghancur nirwana, jadi energi asalnya yang padat memungkinkan mantra dan harta sihirnya memiliki kekuatan yang mengejutkan. Jiwa yang baru lahir ini mengeluarkan jeritan keras dan menyerbu ke arah Wang Lin dengan cahaya merah darah. Terdapat keganasan yang tak terkatakan di wajahnya, ada sesuatu seperti jiwa yang baru lahir di dalam cahaya darah. Itu persis sama dengan benda yang menyerang wanita tua berbaju hijau. Saat dia mulai menyerang, dia menggunakan semua kartu as pembunuhnya. Dia jelas ingin membunuh Wang Lin dengan cepat. Tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk di antara alisnya. Lalu wajahnya memerah dan seberkas cahaya darah keluar. Pada saat ini, manik ketiga meledak. Cahaya 7 warna berkumpul seperti orang gila dan berubah menjadi kompas raksasa. Kompas ini sangat halus, dan berputar dengan cepat untuk menciptakan tekanan yang kuat. Saat tanda petir muncul, seluruh dunia menjadi gelap. Seolah-olah seluruh cahaya di dunia diserap oleh tanda petir ini, mata Master Asian Pain memerah dan menunjukkan sedikit kegilaan. Dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah. Dia melambaikan tangan kanannya dan ekspresinya menjadi ganas. 7 jiwa yang baru lahir segera muncul, dan mereka semua menangis sedih. Dalam sekejap mata, tanda petir muncul di hadapan Master Asian Pain, energi asal melonjak dari dunia 7 warna dan mengalir ke tangan kanannya. Sebuah cetakan tangan ilusi raksasa muncul di depan tangan kanannya dan mendarat di Master Asian Pain. Wang Lin tidak berhenti di situ. Dia menyerang ke depan dan tangan kanannya tanpa ampun menekan ke bawah. Telapak tangannya yang besar turun dari langit saat 2 jari dari tangan kirinya dengan cepat menekan punggung tangan kanannya. Petir yang tak berujung mengembun dan berubah menjadi tombak halus.
Ini adalah ilusi dari tombak pembunuh dewa. Dia tanpa ampun melemparkan tombaknya, dan tombak itu melesat ke arah kompas besar di langit, menghancurkan semua rintangan yang menghalangi jalannya. Wang Lin tidak punya waktu untuk memperhatikan jiwa Olsir. Dia bergegas keluar dan tangannya meraih kekosongan. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya muncul. Sepertinya Wang Lin telah menyambar petir. Benda mirip jiwa yang baru lahir itu berteriak di bawah serangan jiwa monster tua. Ia mencoba melarikan diri, tetapi tidak bisa keluar. Yang patut diperhatikan Wang Lin adalah jiwa Sang Maha Melihat. Saat itu muncul, matanya dipenuhi kebingungan. Ia tidak mengikuti perintah Magic Arsenal untuk menyerang melainkan menatap ke langit, bahkan lebih jauh lagi. Batu raksasa itu tertutup lapisan es yang tak terhitung jumlahnya di bawah serangan tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan sebelum ia bisa mendekat, ia berubah menjadi patung es raksasa. Sosok buram yang juga melayang di langit berangsur-angsur menghilang di bawah pengaruh naga hitam yang dibentuk oleh Cold Wind. 3 naga di Trisula melahap layar cahaya itu seperti orang gila dan terus mendekat, gemuruh menggelegar bergema di dunia 7 warna. Trisula itu melesat ke arah kompas di langit, tetapi ketika jaraknya 7 inci, Trisula itu dihentikan oleh layar cahaya 7 warna. Pemandangan ini menyebabkan Master Ashen Pain menghirup udara dingin. Dia berpikir bahwa dia telah melebih-lebihkan Wang Lin, tetapi hanya beberapa harta yang ditunjukkan Wang Lin sudah cukup untuk menakuti para penggarap biasa. Wang Lin batuk darah dan tubuhnya kembali normal. Dia mengambil semua hartanya dan bahkan tidak repot-repot melihat wanita tua yang terperangkap di dalam batasan sebelum dia segera pergi. Wajahnya pucat dan banyak darah mengalir dari bahunya. Pertarungannya melawan Master Ashen Pain mengakibatkan keduanya terluka parah. Dia mengatupkan giginya saat dia menatap Master Ashen Pain yang melarikan diri dan terus-menerus batuk darah. Cetakan roh perang muncul di benaknya dan dia dengan ganas mendorong telapak tangannya ke depan. Master Ashen Pain batuk darah. Dia terluka parah saat dia berbalik dan menyerang pegunungan yang seperti tembok. Tubuh Wang Lin bergetar hebat. Paku 7 warna itu sepertinya mampu mengoyak jiwa asalnya. Matanya menjadi bingung dan tubuhnya menyusut dengan cepat. Dia akan berubah menjadi seukuran orang biasa. Paku 7 warna itu menghancurkan pedang besi itu dan langsung menancap di bahu kanan Wang Lin. Dalam sekejap, paku itu bertabrakan dengan pedang besi. Suara berderak bergema, dan pedang besi itu retak di tengahnya dan terbelah menjadi 2. Matilah orang tua ini. Master Ashen Pain melambaikan tangannya dan paku 7 warna itu ditembakkan ke arah pedang besi. Paku ini mengandung tekanan yang tak terbayangkan, itu sebenarnya lebih kuat dari harta karun Pseudo Nirvana Void. Tangan kiri Master Ashen Pain melambai ke ruang penyimpanannya dan paku 7 warna muncul. Ini persis sama dengan yang menusuk kerangka dengan tulisan suci Dao terukir di tulangnya. Tangan kanannya meraih kekosongan dan pedang besi muncul. Ia melingkari telapak tangannya sekali seolah-olah sedang mengunci target dan menembak ke arah Master Ashen Pain. Tubuh Wang Lin gemetar dan terlempar mundur beberapa langkah. Untuk pertama kalinya, darah dewa kuno keluar dari sudut mulutnya. Tetapi matanya tajam. Gemuruh menggelegar bergema dan telapak tangan itu roboh. Saat itu runtuh, seberkas petir melesat ke arah Wang Lin. Itu sangat cepat sehingga Wang Lin tidak punya waktu untuk menghindar sama sekali. Itu mendarat di dadanya. Kompas raksasa di langit perlahan bergerak dan mengejar Wang Lin.
Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.